Selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran Matematika Wajib SMA kelas 12. Dan pada sesi kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang kedudukan garis. Ada dua kedudukan yang akan kita pelajari pada sesi kali ini, yaitu kedudukan garis terhadap garis, dan yang kedua adalah kedudukan garis terhadap bidang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan membahas kedudukan garis terhadap garis. Kedudukan yang pertama adalah dua garis berpotongan. Yang kedua, dua garis sejajar. Yang ketiga, dua garis berimpit. Dan yang keempat adalah dua garis bersilangan. Jadi untuk kedudukan garis terhadap garis, di sini ada 4 kedudukan. Berpotongan, sejajar, berimpit, dan bersilangan. Untuk membedakan masing-masing kedudukan, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dua garis berpotongan. Dua buah garis dikatakan berpotongan jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan memiliki sebuah titik persekutuan atau titik potong. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada dua garis G dan garis H yang berpotongan. Di sini garis G dan H terletak pada sebuah bidang dan mempunyai titik persekutuan atau titik potong yaitu di titik A. Sehingga dikatakan bahwa garis G berpotongan dengan garis H. Kita lanjutkan ke kedudukan yang kedua yaitu dua garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis terletak pada sebuah bidang dan tidak memiliki titik persekutuan. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada garis G dan garis H. Garis G dan garis H ini terletak pada sebuah bidang dan kedua garis tersebut tidak memiliki titik persekutuan. Jadi, dari gambar ini terlihat bahwa garis G sejajar dengan garis H. Jadi kalau kedua garis ini diperpanjang sepanjang apapun, kedua garis ini tidak akan berpotongan. Kita lanjutkan ke kedudukan yang ketiga yaitu dua garis berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit jika kedua garis terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis saling bersekutu. Nah, perhatikan gambar di bawah. Nah, di sini ada garis G dan garis H yang terletak pada bidang yang sama dan semua titik pada kedua garis ini saling bersekutu. Jadi di sini garis G sama dengan garis H. Dikatakan garis G berimpit dengan garis H. Kita lanjutkan ke kedudukan yang keempat yaitu dua garis bersilangan. Nah, dua buah garis dikatakan bersilangan jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama atau dua buah garis dikatakan bersilangan jika tidak dapat dibuat sebuah bidang yang melalui kedua garis tersebut. Nah, coba perhatikan gambar di bawah. Di sini ada dua garis, yaitu garis G dan garis H. Garis G terletak pada bidang V, garis H terletak pada bidang W. Jadi kedua garis ini terletak pada bidang yang berbeda, sehingga dikatakan garis G bersilangan dengan garis H. Untuk 3 kedudukan awal tadi, garisnya terletak pada bidang yang sama, sedangkan yang bersilangan garisnya terletak pada bidang yang
berbeda. Nah, kita lanjutkan ke kedudukan garis terhadap bidang. Kedudukan yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Yang kedua, garis sejajar bidang. Dan yang ketiga adalah garis menembus atau memotong bidang. Jadi ada 3 kedudukan garis terhadap bidang. Terletak pada, sejajar, dan menembus atau memotong. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika garis dan bidang itu sedikitnya mempunyai 2 titik persekutuan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini, ada garis G dan bidang alfa yang mempunyai 2 titik persekutuan yaitu titik A dan titik B, sehingga dikatakan garis G terletak pada bidang alfa. Maaf, ini bidang alfa ya. Kita lanjutkan. Kedudukan yang kedua adalah garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar bidang jika garis dan bidang itu tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Perhatikan gambar di bawah. Di sini ada garis G dan bidang alfa. Nah, di sini garis G dan bidang alfa tidak mempunyai satu pun titik persekutuan. Sehingga dikatakan garis G sejajar dengan bidang alfa. Bukan bidang V ya, tapi bidang alfa. Kita lanjutkan ke kedudukan yang terakhir yaitu garis menembus atau memotong bidang. Sebuah garis dikatakan menembus atau memotong bidang jika garis dan bidang itu hanya mempunyai satu titik persekutuan, dengan titik persekutuan tersebut sebagai titik potong atau titik tembus. Nah, perhatikan gambar di bawah. Di sini ada garis G dan bidang alfa. Garis G dan bidang alfa mempunyai satu titik persekutuan yaitu titik A. Nah, di sini dikatakan bahwa garis G menembus bidang alfa. Titik tembus atau titik potongnya adalah di titik A. Untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, perhatikan kubus PQRS TUVW berikut ini. Yang pertama, kita menentukan kedudukan garis PQ terhadap garis VW. Ini adalah PQ, ini adalah VW. PQ dan VW terletak pada bidang yang sama dan tidak mempunyai titik persekutuan sehingga kedudukannya adalah garis PQ sejajar dengan garis VW. Contoh yang kedua, garis PQ terhadap RV. Nah, perhatikan, PQ dan RV terletak pada bidang yang berbeda, sehingga PQ dan RV kedudukannya adalah bersilangan. Yang ketiga, garis PV dan garis QW. Nah, PV dan QW di sini mempunyai titik potong atau titik persekutuan sehingga kedua garis tersebut berpotongan. Berpotongannya di tengah sini ya. Kita lanjut. Garis TR dan bidang QSWU. QSWU. Nah, TR ini menembus QSWU. Nah, sehingga kedudukannya adalah memotong atau menembus bidang QSWU. Kita lanjut. Garis UR
dengan bidang PSWT. Nah, UR dengan PSWT tidak mempunyai satupun titik persekutuan, sehingga kedudukannya adalah sejajar. Kita lanjutkan. Garis QW dengan bidang QSWU. Nah, di sini QW dan QSWU mempunyai dua titik persekutuan, yaitu Q dan W. Sehingga kedudukannya adalah garis QW terletak pada bidang QSWU. Mudah ya? Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Perhatikan gambar prisma berikut. Jadi ada prisma A, B, C, D, E, F, D. Nah, yang pertama, tuliskan pasangan rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, apa saja rusuk yang sejajar? AB sejajar dengan DE, ya. BC sejajar dengan EF, AC sejajar dengan DF. Selain itu, AD sejajar dengan BE. Kemudian AD juga sejajar dengan CF. Dan yang terakhir, BE sejajar dengan CF. Nah, itu adalah pasangan rusuk-rusuk yang sejajar. Yang kedua, tentukan garis yang bersilangan dengan CF. Berarti harus mencari garis yang tidak sebidang dengan CF. Ada garis apa saja yang tidak sebidang dengan CF? Ada garis AB dan garis DE. Jadi yang bersilangan dengan CF adalah AB dan DE. Yang ketiga adalah tentukan garis yang memotong bidang BCFE. Garis apa saja yang memotong BCFE? Pertama, yang memotong B ada garis AB. Yang memotong C, garis AC. Yang memotong titik E, garis DE. Dan yang memotong titik F ada garis DF. Nah, jadi garis yang memotong BCFE ada 4. AB, AC, DE, dan DF. Kita lanjut ke contoh yang terakhir, contoh ketiga. Perhatikan gambar limas berikut, ada limas TABCD. Yang pertama, sebutkan rusuk yang berpotongan dengan rusuk AB. Nah, yang memotong AB itu garis apa saja? Pertama, yang di titik A, yang memotong titik A adalah garis AD dan AT. Ya, yang memotong titik B adalah garis BC dan BT. Sehingga rusuk yang berpotongan dengan rusuk AB ada 4. AD, AT, BC, dan BT. Yang kedua, sebutkan rusuk yang bersilangan dengan TB. Berarti yang tidak sebidang dengan TB. Ada rusuk apa saja? Nah, ada 2 ya. AD dan CD. Nah, jadi rusuk yang bersilangan dengan TB adalah AD dan CD. Yang ketiga, sebutkan garis yang memotong bidang TAB. Nah, yang memotong TAB apa saja? Yang memotong A ada AD, benar. Yang memotong B ada BC. Yang memotong T ada DT dan CT atau TC sama saja. Nah, jadi ada 4 garis yang memotong bidang TAB, yaitu AD, BC, TD, dan TC. Mudah ya? Nah, sekian materi yang kita pelajari pada sesi kali ini tentang kedudukan garis. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu tentang kedudukan bidang. Tetap semangat untuk belajar matematika.